Inter 1 Juventus 0. Inter 1 Juventus 1. Inter 1 Juventus 2. Inter 2 Juventus 2. Inter 4 Juventus 2. Halo Sobat Ngomin, tanpa perlu aku tanya apa kabar kalian, aku tahu kabar kalian pasti lagi luar biasa. Hayo yang lagi happy banget, apa kabarnya? Kok apa kabarnya? Udah happy ya happy lah. Sorry bro, aku nggak tahu mesti ngomong apa untuk pembukaan karena terlalu apa ya? Euforianya itu masih berasa gila. Tahu nggak, kemarin tuh aku tidur cuma 2 jam. Bayangkan itu jam berapa ya? Bukan 2 jam, berapa ya? 2,5 jam lah. Sekitar jam 12-an itu aku baru tidur. Terus jam 3 udah nonton, jam setengah 3 udah nonton. Habis itu tau-tau udah jam 6 aja. Jam 7 aku mesti nganter istriku ke kampus karena dia mau ke Jogja. Gila, tapi itu terbayarkan. Tidak percuma begadang, Pak. Aduh, gila, Inter tampil luar biasa. Sempat bikin jantung dagdikduk, tapi pada akhirnya memang kelihatan kualitas Inter itu kayak gimana. Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Juventus ya. Juventus menurutku mainnya bagus, tidak jelek. Tapi memang secara objektif aku menilai Inter mainnya lebih bagus, peluangnya lebih matang, dan tentu saja gol. Dan tentu saja penaltinya itu asli semua, bukan masalah sogok menyogok. Gila, ini lumayan panas Pak. Ini bayangkan, fans Juve aja ngomongnya gini, kalian memang luar biasa setelah 1 dekade ini. Selamat, sampai jumpa lagi di musim depan. Forza Juve. Mengakui kan, respect. Oke, pas pertandingan masih mulai bolehlah kita panas-panasan. Tapi pertandingan sudah selesai, ya udah kelar. Tapi bro, ini nggak tahu fans klub mana. Nggak tahu. Wasit dan VAR emang kejam ya Yor. Tetap yang menang si Marotta maklar wasit. Selamat buat ular maklar wasit trofi pertama musim ini. Langgeng buat Peyot soal badutnya. Piala kok lokalan. Ini karena si nyenggol-nyenggol piala kok lokalan ini kayaknya fans kakak tiri ini. Yang katanya punya DNA champion ini. Yang kemarin juru kunci. Ini merusak ini, tapi enggak. Sebenarnya kita tidak merasa dirusakkan kebahagiaan kita. Karena ketika mereka kesal, kita makin bahagia. Betul nggak? Betul nggak? Gila. Tadi itu aku nonton pas sudah 1-0. Yes, golnya Barella keren banget kan. Habis itu 1-1. Aduh. 2-1 dan itu terjadi hanya dalam 2 menit. Wow. Dan uniknya, 2 gol Juventus terjadi dalam 2 menit. 2 gol Inter juga terjadi dalam waktu 2 menit. Golnya Perisic itu penalti terus dia ngegol. Mirip kan? Wih gila, itu benar-benar. Aku udah bilang ini final pasti bakalan seru banget karena Inter harapan di Scudetto kan agak tipis. Jadi ini Coppa harus dipush. Sedangkan Juventus musim ini belum dapat menang lawan Inter. Jadi mereka bakalan ngotot banget. Dan bener dong, mereka ngotot banget. Wih, mantap Pak. Aku seru banget pas live. Aku sampai ngomong ini final memang harus kayak gini biar seru. Sebelum lanjut ngomongin reviewnya, aku mau ngomongin 2 penalti yang katanya itu kontroversial. Oke, kita lihat penalti pertama. Ini apanya yang kontroversial, Pak? Itu orang yang matanya minus 10 juga bisa lihat itu kakinya Toro kejepit. Ini aku lingkarin merah ini. Masa nggak kelihatan? Apanya yang nggak kelihatan? Ini sampai Allegri aja dia bilang selamat untuk wasit, kerjanya bagus. Ini aku bacain. There's no point talking about it now. I can only congratulate Inter, my lads, and the referee for a good performance. Aku hanya bisa menyelamati Inter, skuadku, dan wasit untuk performa yang bagus. Jadi ini pelatih musuh aja bilang performanya bagus. Ini kok tiba-tiba fans kakak tiri yang ujuk-ujuk ini. Dia nggak main tapi kok dia yang sewot. Aneh kan? Terus kedua, yang penalti kedua ini
penalti kedua bahkan lebih kelihatan banget. Ini ada di VAR, itu kelihatan kakinya Delik kayak gimana. Lutut kirinya di si De Vrij disamber. Ini apanya yang kontroversial, Pak? Ini memang betul Inter sering dapat penalti. Tapi kenapa Inter dapat sering penalti? Karena Inter nyerang. Di mana-mana yang dapat penalti itu ya tim yang nyerang. Kan nggak mungkin kalau misalnya Inter lagi bertahan, terus kita ngelanggar, terus kita yang dapat penalti. Kan nggak mungkin. Ya kita dapat penalti karena kita lagi nyerang. Karena kita lagi memperebutkan bola di wilayah box penaltinya Juventus kan. Apanya yang kontroversial, bro? Ini fluktuasi emosi kok naik turun. Lagi happy, emosi dikit. Happy lagi, emosi lagi. Kalau kalian gimana? Ada nggak yang berpendapat ini kontroversial? Ini lihat di VAR itu ada berapa? 5 orang. 5 orang ini mereview. Habis itu wasitnya juga mereview. Jadi ini sama aja mau bilang 6 orang ini semua nggak ngerti aturan. Hah? Hello, what are you talking about? Tapi ada satu yang ini, Inter dibantu VAR. Menurutku ada betulnya, karena ini insiden De Vrij ini udah kelewatan sama wasit. Jadi ini kalau nggak ada VAR, kita nggak dapat penalti. Dan VAR itu sudah direview dari berbagai angle, di replay, digerak lambat. Jadi jelas antara penglihatan wasit dan penglihatan VAR, jelas lebih valid VAR dong. Itu menurutku. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Jadi sorry ya kalau dibilang kontroversial, aku nggak ngelihat di mana kontroversialnya. Justru kalau ini nggak dikasih penalti, itu yang kontroversial, Pak. Oke, ini banyak sekali ngomongin soal itu. Pokoknya ini bakalan jadi konten yang lumayan panjang nih. Kalian siapkan kuota kalian. Jadi kalau jalannya pertandingan aku ngelihat approach-nya Inzaghi sudah bagus. Kemudian Juventus juga dari segi taktik aku tidak ngelihat ada masalah. Kemudian ada yang komplain, wah Inter baru 1-0 sudah bertahan. Menurutku tim yang unggul, apalagi di Italia, kita tahu gimana kultur sepak bola Italia. Mereka memilih untuk lebih bertahan lebih dalam, itu wajar-wajar aja. Dan gol Juventus itu bukan, menurutku ya, itu bukan disebabkan karena kita bertahan. Kalau terutama gol kedua Vlahovic itu kan kita lagi nyerang terus kena serangan balik, bukan kita lagi bertahan. Itu sih menurutku. Tapi kalau gol pertamanya memang itu apa ya? Lebih ke kesalahan Inter sih. Aku liatin, aku udah bikinkan screenshotnya ini. Jadi ini kan ada kemelut di depan gawang Inter kan dari tendangannya Vlahovic yang mental. Kemudian Alexandro datang dari second line tidak terkawal sama sekali. Brozovic kelihatan di sini berusaha menutup tapi sudah agak telat. Ya ini ada antara kesalahan positioning pemain bertahan kita, ada juga apa ya, unsur tidak beruntung juga karena itu kan bola muntahnya ke area yang tidak tercover oleh pemain kita. Ini memang itulah antara kesalahan kita dan ada unsur tidak beruntung juga. Bagus banget sih ini pergerakan Alexandro yang datang dari second line, bahkan mungkin dari third line ya, karena nggak kelihatan di Toto muncul aja jujuk, nggak ada yang mengawal. Terus kemudian golnya Vlahovic juga gitu, kita lagi nyerang, Toto kena serangan balik. Ini memang tim yang bertahan itu biasanya sangat cepat di serangan balik, dan aku tadi sempat komentar juga pas ada Inter kesempatan serangan balik, kita nggak bisa memanfaatkan karena memang di era Inzaghi itu kita bukan tim yang serangan baliknya bagus. Bukan karena pemain kita nggak bisa memainkan serangan balik, tapi karena sistemnya dari awal itu kita terbiasa build up dari bawah. Jadi karena sudah terbiasa, positioning pemainnya juga tidak dirancang untuk melakukan serangan balik yang cepat. Jadi ya nggak bisa, akhirnya terpaksa bola dibawa ke belakang lagi. Dan kemarin aku juga ngomong, peran Handanovic dalam building up serangan dari bawah ini sangat penting loh. Kita lihat gimana pemain-pemain kita sangat percaya diri mengoper bola kepada Handa walaupun lagi dipres sama penyerang-penyerang Juve. Ini yang kecolongan kita pas sama Radu kan, karena Radu panik dia dapat bola dipres segitu kan, tapi Handanovic gila bener, ketenangannya luar biasa sekali. Oh ya, Handanovic juga menurutku tampil sangat bagus, dia penyelamatannya terhadap tembakannya Vlahovic, kemudian golnya Vlahovic itu kan dia bisa ini penyelamatan mulut kan dia, tapi sayang mentalnya ke Vlahovic lagi, gila.
Ini Handa bagus banget mainnya menurutku. Aku mau bahas gol Barella, bro. Menurutku gol Barella ini lagi-lagi adalah buah dari fluidnya atau bagaimana formasi Inter itu sangat mengalir, sangat berubah-ubah. Siapa yang harusnya di sayap kiri Inter? Perisic. Tapi lihat, Perisic ada di tengah, Barella yang ada di sayap kiri. Dan dia di sini dibayang-bayangi oleh Cuadrado. Tapi dengan cerdik dia menusuk ke tengah, istilahnya cut in. Sama Cuadrado ditinggal aja karena dia berpikir ya udah ada temen di tengah kan. Di sini kelihatan dari posisi ini sebenarnya pilihan Barella itu antara dia kasih ke Perisic atau kasih ke Brozovic. Ini Brozovic melakukan pergerakan yang sangat bagus karena pergerakan ini membuat satu pemain ini siapa nih, Bernardeschi kayaknya ya. Dia nggak bisa full ngepress Barella karena dia khawatir kalau Barella ngasih bola ke Brozovic. Jadi inilah pergerakan tanpa bola yang sangat-sangat bagus. Sedangkan di sini pemain Juventus sudah sangat bagus positioningnya. Jadi kalau Barella itu kirim crossing, walaupun umpannya bagus, ini kemungkinan bakal di clearing sama pemain Juventus. Apalagi Chiellini dan De Ligt ini kuat banget di udara. Ada Rabiot juga. Kita 4 lawan 5 itu. Dan keputusan Barella untuk melakukan syuting jarak jauh menurutku tepat banget. Gila. Dan syutingnya sangat-sangat keren, bro. Itu udah nggak bisa dijangkau. Siapapun kipernya itu susah itu. Peter Schmeichel pun jadi kiper kayaknya nggak bisa itu menjangkau. Kemudian gol Alexandro sudah aku bahas kan. Gol Vlahovic juga ini. Aduh. Kita kena serangan balik. Vlahovic tidak terkawal. Ini D'Ambrosio sudah salah posisi, dia cepat-cepat balik, kemudian Dybala cepat sekali melepaskan bola wilayah ke arah Vlahovic. Dybala ini memang jeli sekali loh. Dybala ini jadi second striker itu memang berbahaya banget. Dan selanjutnya kita udah sama-sama tahu gimana Vlahovic memang pemain yang sangat mematikan di depan gawang. Pembelian Vlahovic ini memang sangat tepat buat Juve sih. Kurangnya Juve menurutku cuma satu, gelandang kreatif di lapangan tengah. Itu aja yang kurang menurutku. Nah kemudian Perisic. Gila Perisic ini. Dia penalti. Dia tendang pakai tangan kanan. Sorry. Dia tendang pakai kaki kanan. Kemudian 2 menit setelah penalti dia nembak. Aku sudah ini kan nih. Lihat. Ini ada kesalahan dari Juventus positioningnya. Mereka terlalu sibuk mengawal Di Marco, memberikan pressing kepada Di Marco, tapi Perisic justru tidak ada yang kasih pressing. Nomor 25 ini siapa aku lupa, terlambat dia nutup pressing. Di Marco dengan jeli kasih bola ke Perisic. Perisic shooting kaki kiri. Gila, 1 gol kaki kanan, 1 gol kaki kiri. Perisic ini ya ampun, ini kayak pemain umur 27 ini loh. Kalian lihat sendiri kan gimana Perisic lari naik turun nggak berhenti. Aku kasihan sama Gosen sih. Kan Gosen tuh saban main dia nggak pernah jelek mainnya. Tapi kalau dibanding Perisic ya gimana? Perisic mainnya kayak kesetanan gini, Pak. Aduh. Ini player rating ya. Handanovic dapat nilai 7 bener banget. Penyelamatan dia sangat krusial. Kalau dia nggak lagi on fire, waduh bisa kebobolan kita. Kemudian Skriniar 7. Kalau aku kasih 7,5 ini Skriniar. Gila. Nggak bisa ditembus Skriniar, Pak. Berapa kali dia tackle-nya. Aku ngeliat Skriniar ini standing tackle-nya, maksudnya tackle tapi sambil berdiri itu bagus banget loh. Dia benar-benar pas antara timing dia. Ini benar-benar ngingetin aku sama Samuel. Pokoknya musim depan Skriniar kapten. Kemudian De Vrij, pas babak pertama De Vrij mainnya bagus. Nggak ada kesalahan. Tapi di awal-awal babak kedua, positioningnya kurang pas. Itu sih. Tapi setelah kita pulih dari shocknya itu, De Vrij bagus sih. Ini dikasih 5,5. Menurutku 6 lah. Terlalu tega ini. Ini aku lihat dari Football Italia ya. Kemudian D'Ambrosio 5,5. Ya, D'Ambrosio nggak jelek, tapi memang apa ya? Kalau dibandingkan dengan Skriniar yang biasanya mengisi posisi center back kanan itu memang agak jauh sih, gitu sih. Darmian sangat defensive minded, sangat jarang dia maju overlap.
Tapi ada tembakannya dia yang diblok sama Perin kan. But itulah menurutku Darmian sumbangsihnya di menyerang kurang banget. Makanya dia diganti dengan Dumfries. Kemudian Barella, woi ini komentarnya take a bow Barella. Wih, maksudnya gitu. Barella mainnya, wih gila kayak ini. Ingat nggak iklan Energizer itu yang kelinci nggak diam-diam itu? Nggak habis-habis tenaganya. Golnya juga keren banget. Wih Barella 7,0. Kalau aku kasih 8 ini Barella. Menurut kalian berapa? 7, 7,5 atau 8? Brozovic 7,5. Cocok. Brozovic sangat bagus. Kemudian Calhanoglu 7. Ya, Calhanoglu bagus mainnya tapi jelas nggak sebagus Barella ya. Dan dia juga udah habis banget tenaganya. Aduh sayang banget ya. Sayang staminanya Hakan ini agak kurang. Kemudian Perisic dikasih nilai 8. Man of the match. Aku juga udah bahas tadi. Aku man of the match Perisic. Setuju banget. Dan aku kasih nilai ini 9 kalau Perisic, bukan 8. Kalau di Sempre Inter dia dikasih tahu nilainya berapa? 10, Pak. Tapi kalau 10 lebay sih, 9. Menurutku 9. Kalau menurut kalian berapa nilainya Perisic? Tapi kayaknya kita sama-sama setuju ya, Perisic man of the match. 2 gol, Pak. Dan golnya kedua itu udah ngunci istilahnya. Kalau menurutku gitu, karena ketika posisi 3-2 itu kan masih open ya gamenya. Kalau Juventus bisa menyamakan, bisa penalti. Kalau penalti aku terus terang aku nggak pede sama penaltinya Inter. Tapi begitu dia mengunci jadi 4-2 aku sudah kita pasti menang. Pasti menang. Cuma kan ngomongnya pas live, jangan sesumbar. Nanti tau-tau dikejar kayak Real Madrid kan. Malu ntar. Pergantian pemain dari Inzaghi semua spot on. Semua tepat. Di Marco benar-benar mengubah arah permainan. Kombinasinya dengan Perisic itu, wih gila. Dan aku ngeliat itu kemarin kombinasi Perisic dengan Di Marco itu salah satu yang terbaik musim ini. Mantap banget. Kalian pasti setuju ini karena kemarin Di Marco benar-benar ini. Dan kebetulan ya memang kita lagi butuh mengejar kan. Kemudian Korea menurutku bagus. Kombinasinya dia dengan Lautaro Martinez lebih jalan daripada Toro dengan Zeko. Kemarin memang belum ininya. Lagi apa ya, Zeko memang agak jelek sih. 5. Bahkan di Sempre Inter dia dikasih nilai 4. Ya kan nggak bisa terus-terusan bagus. Tapi lawan Empoli Zeko bagus mainnya. Kemudian siapa? Alexis Sanchez ya 6. Menurutku 6,5 dapat. Pas pergantian Inter Milan. Gila. Puas rasanya nonton. Jadi dagdikduk-duernya ada. Aduh mantap. Oh iya nih, karena Inter menang dan karena yang ngasih saweran ke Sosiobas juga ya lumayan lah ada. Akhirnya aku beli. Iya, ini webcam bro. Sekali lagi bro, terima kasih banget buat kawan-kawan yang jadi sponsor di Ngomin FC. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang nyawer di Sosiabas. Duitnya aku belikan webcam. Jadi nanti kalau kita live lebih bagus ininya. Kalau live di studio kan udah nggak masalah, tapi itu repot karena aku harus pakai HP, nyambung ke laptop dan sebagainya. Tapi untuk live ketika nonton, kalau pakai ini kan lebih bagus. Kalau kawan-kawan lihat live-nya aku kan jelek karena pakai ini, apa namanya? Kameranya laptop kan tahu sendirilah, laptop isi kamera itu kan cuma sekedar aja kan. Oke, jadi sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang nyawer, yang jadi sponsor. Aku jadi makin semangat nih live streaming. Pokoknya live streaming seminggu minimal 1 kali. Minimal loh ya. Oke guys, terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya.